Kalau ini sih namanya sama aja kayak maling teriak maling. Sampai sejauh ini sampean Gus ini dan para pembela-pembela nasab palsu lainnya ternyata belum nyadar juga. Ada orang yang sudah jelas bertujuan baik dan mulia ingin menyadarkan masyarakat agar tidak ditipu dan disesatkan oleh para habaib seperti Kiai Imad dan para pendukungnya. Kamu kritik mereka habis-habisan. Giliran para habaib yang sudah jelas mengajarkan doktrin-doktrin sesat, kamu biarkan, bahkan masih terus Anda bela. Apa gunanya ilmu-ilmu agama yang sudah banyak Anda pelajari? Apa memang untuk membela orang-orang yang mengajarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Apa ini yang sampean namakan meluruskan umat? Umat yang mana? Ya Allah. Sadarlah saudaraku Gus Sani Uye dan para pembela nasab lainnya. Ayolah berpikir yang waras. Habib melakukan seumpama pencabulan, seneng banget, padahal juga banyak pribumi yang melakukan pencabulan, tidak sedikit pribumi yang melakukan penipuan, tidak sedikit pribumi yang melakukan kedustaan. Makanya belajar ngaji. Kalau nggak bisa ngaji kitab, meneng cangkeme. Keluar-keluar Habib mengandalkan nasab. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sekarang teriak terah wali songo, terah wali songo? Apa mereka nggak jual nasab? Apa mereka nggak keluar-keluar atas nama nasab juga? Kemana otak? Seharusnya kalian netizen cerdas. Siapa sebenarnya sekarang ini yang menjual nasab? Atau memang Anda sebenarnya paham tapi pura-pura tidak paham? Kalau Anda paham, ini jelas beda jauh sekali. Siapapun itu yang berbuat kesalahan kemaksiatan, mengaku-ngaku sebagai durian Nabi atau yang mengaku-ngaku sebagai durian Wali Songo, tidak akan kami persoalkan. Karena itu hak dia dan urusan dia kepada Allah. Tapi yang membedakan dan kami permasalahkan adalah ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi digunakan untuk menipu dan menyesatkan umat. Ini yang tidak bisa dibiarkan dan dihusnudoni. Harus kita lawan, kita kritik dan kita luruskan. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlaknya rusak dan bejat, ini berarti sudah bermasalah. Kalau ada orang yang jelas-jelas sudah bermasalah tapi masih dihusnudoni, berarti otaknya orang yang berhusnudon itu sudah tidak beres dan tidak waras lagi. Gus Sani Uye, maaf kata-kata saya memang agak ngegas, tapi sama sekali ini bukanlah ungkapan rasa tidak suka saya sama sampean, tapi ini justru bagian dari rasa cinta saya pada saudaraku sesama muslim untuk saling mengingatkan. Ketahuilah saudaraku Gus Sani Uye, walaupun ada beberapa konten Anda yang tidak saya setujui, konten Anda yang tidak saya sukai, tapi saya sebenarnya masih subscriber Anda. Saya masih yang like dengan Anda, masih subscriber Anda. Karena masih lebih banyak konten-konten yang saya sukai dari Anda. Termasuk diantaranya adalah kritikan-kritikan tegas yang Anda sampaikan terhadap kelompok Wahabi. Itu yang termasuk saya sukai. Jadi untuk saudara Gus Sani Uye, tetap semangat dan maju terus untuk ikut mencerdaskan dan mencerahkan umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi komentarnya Gus Sani Uye dalam mengkritisi apa yang disampaikan oleh KRT Fakih ketika mempermasalahkan sebuah istilah muhibbin yang dianggapnya keterlaluan. Hanya sebuah istilah kok sampai dipermasalahkan, itu kata beliau. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak komentarnya Gus Sani ini dan nanti langsung kita tanggapi. Dalam masalah apapun, baik kita menyenangi maupun tidak suka, kita harus sedang-sedang saja. Jangan melebihi batas. Sehingga efeknya seperti ini. Katanya, Nabi saja menyebut orang-orang yang ada di sekitar beliau, kata siapa ini, Fakih ini ya, Fakih. Orang yang berada di sekitar Nabi
itu aja oleh Nabi pengikutnya disebut sahabat. Sehingga istilah sahabat itu kan kayak setara. Kalau ada yang keliru, dinasihati, dibimbing. Tapi kalau yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ini katanya, kan menyebut para pengikutnya sebagai muhibbin. Sedangkan muhibbin itu orang yang mencintai. Ini dipersoalkan, istilah muhibbin dipersoalkan. Poinnya orang itu tidak senang kalau para pengikut habaib disebut sebagai muhibbin. Karena kalau konsep cinta itu nanti berkorban. Nabi aja menyebut orang sekitarnya sebagai sahabat. Ya Allah, ini orang gimana ya? Saya heran dengan orang-orang yang terlalu gimana kepada para habaib. Jujur aja Pak atau Om, saya ini kadang tidak sepakat dengan salah satu ceramah seorang habib. Kadang saya tidak sepakat dengan salah satu ceramah kiai ataupun ustadz ataupun gus. Siapapun yang salah tetap kita tegur, tetap kita kritik, tetapi tetap secara ilmiah. Tapi bukan berarti keterlaluan. Sampai-sampai istilahnya pun kita persoalkan. Nabi saja katanya si orang ini, Nabi aja tidak menyebut orang sekitarnya sebagai apa itu muhibbin lah apalah dan semacamnya. Ya Allah, idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaib. Ketika seseorang itu sudah berbicara di luar bidangnya, di luar keahliannya, maka sesuatu yang akan keluar dari dirinya hal-hal yang aneh. Ya, ini sebenarnya kan hal yang lumrah dan wajar kalau ada orang mempermasalahkan sebuah istilah. Kok sampai dianggap Gusani ini sesuatu yang keterlaluan? Keterlaluannya ini di mana? Kalau Anda mau menyadari sampean sendiri, ini yang sebenarnya yang keterlaluan. Ada orang yang mempermasalahkan sebuah istilah saja, kamu anggap sebagai sesuatu yang keterlaluan. Tapi sementara sampean sendiri membahas orang yang mempermasalahkan itu. Ini kan namanya sama saja. Kalau sampean menganggap KRT Fakih itu saking tidak sukanya sama para habaib sehingga hanya sekedar istilah saja dipermasalahkan, lalu tujuan sampean mengomentari KRT Fakih ini, mempermasalahkan ini untuk apa? Ada apa? Bukankah ini namanya Anda juga tidak suka dengan KRT Fakih? Kalau Anda suka, tidak mungkinlah menanggapi ini. Kalau seandainya sampean paham dan tahu sebuah istilah atau nama itu mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam alam bawah sadar manusia, baik itu pengaruh positif maupun negatif, tentu sampean tidak akan mudah sekali mempermasalahkan komentar seseorang. Perlu sampean ketahui, sebuah istilah itu kalau diulang-ulang, itu kemudian akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang membentuk kepribadian, watak, dan perilaku manusia. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak sembarangan memberikan nama pada anak-anak kita. Kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik sesuai harapan yang kita inginkan. Karena nama adalah doa. Kalau seandainya sampean ini paham tentang ilmu psikologis manusia, paham tentang ilmu hipnosis, Anda akan mengerti kekuatan sebuah istilah dan kedasatan sebuah kata-kata. Anda pasti menyadari kalau apa yang disampaikan oleh KRT Fakih tentang istilah ini itu bukan bentuk kebencian terhadap para habaib. Tapi Anda akan tahu dan paham kalau apa yang dilakukan oleh KRT Fakih adalah sebuah kepedulian. Sebuah kepedulian kepada masyarakat agar sadar kalau istilah muhibbin itu bisa menyesatkan umat. Tapi harus mau bagaimana lagi? Wong Anda memang tahunya tentang dalil-dalil, tentang isi yang ada di dalam kitab-kitab. Tahunya Anda memang di bidang itu, bagaimana mungkin Anda bisa mengerti apa yang disampaikan seseorang yang paham tentang psikologis manusia, sementara sampean sendiri tidak paham sama sekali, sampean tidak paham tentang dampaknya sebuah istilah atau kata-kata. Saudaraku Gusani Uye, ketahuilah dan perlu Anda sadari, istilah muhibbin ini telah banyak dipakai oleh oknum-oknum habaib untuk menipu dan memasukkan doktrin-doktrin sesat mereka tanpa disadari oleh muhibbin-muhibbinnya. Seperti kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh oknum-oknum habaib, misalnya muhibbin itu berarti harus selera berkorban.
jiwa dan raga, harta mereka. Orang yang mencintai itu harus patuh sama orang yang dicintainya. Tidak boleh membantah perkataan orang yang dicintainya. Kalau sampai berani membantah, maka dia akan kualat. Pola seperti inilah yang biasa mereka lakukan dalam memanfaatkan istilah muhibbin, biar mereka, para habaib ini bisa menguasai akal pikirannya. Sehingga dengan kalimat-kalimat semacam ini, seseorang yang merasa dirinya muhibbin menjadi orang yang tidak berani membantah dan tidak berani mengingatkan sama sekali ketika ada banyak oknum-oknum habaib yang jelas-jelas memberikan doktrin sesat. Ya maaf, mungkin seperti sampean ini ya, yang begitu kritis terhadap ajaran sesat Wahabi dan juga kritis terhadap sesama ulama NU yang tidak sependapat dengan Anda, sampai berani berkata begitu tegas dan lantang. Tapi ternyata pada para oknum-oknum habaib yang doktrinnya mereka yang jelas-jelas sesat, nyatanya belum pernah ku dengar suara lantang sampean menolak dengan tegas doktrin mereka. Apa ini yang menurut Anda ingin meluruskan umat? Umat yang mana yang mau Anda luruskan? Apa kiai-kiai NU yang jelas-jelas ingin mencerahkan umat? Atau doktrin-doktrin para habaib yang menyesatkan? Ayo buktikan kalau tujuan sampean ini memang murni ingin meluruskan doktrin-doktrin sesat. Jangan pandang bulu. Mengomentari seseorang, mempermasalahkan sebuah istilah, ini sebenarnya bukan ranah sampeyan, bukan bidang Anda yang memang hanya fokus menekuni bidang-bidang ilmu agama saja. Jangan terus karena mungkin Anda lagi tidak cocok dengan seseorang, terus sampeyan memaksakan diri untuk mengomentari sesuatu yang bukan bidang Anda. Jangan begitulah. Ya Allah, kalau memang sampean ini lagi tidak setuju dengan pendapat Kiai Imad dan para pendukungnya, ya jangan terus dikit-dikit dikomentari, dikit-dikit dipermasalahkan, kayak orang yang kurang kerjaan aja. Oke, kita lanjut. Habaib tidak diundang saja, seumpama tidak diundang ke acara, dijadikan konten. Ya Allah, ya apa maksudnya? Sampai seumpama di NU ada acara tidak ngundang Habib, itu dijadikan sebuah konten kadang, dijadikan judul, thumbnail, apalah. Habaib tidak diundang, padahal yang bikin konten pun itu juga tidak diundang oleh NU, dirinya juga tidak pernah diundang bahkan di acara NU. Ayolah mikir waras. Kalau benci, kalau tidak senang, jangan keterlaluan. Sampai hal-hal begini kok dijadikan konten? Ya, Anda tanya balik sama Gus Sani ya. Lah kenapa hal semacam ini hanya sekadar ada orang yang mempermasalahkan sebuah istilah? Kok ya sampai jadikan konten juga? Untuk apa ini? Kalau ini sih namanya sama aja kayak maling teriak maling. Sampean tahu enggak tujuannya kalau dikit-dikit para habaib ini dijadikan sebagai konten? Sampai-sampai hal-hal sekecil apapun dijadikan konten. Mungkin menurut Anda ini tidak ada manfaatnya ya. Itu salah besar sekali kalau Anda menyadari perilaku-perilaku para habaib. Maaf, saya katakan tidak oknum ini ya. Karena ini masalahnya hampir merata di kalangan mereka. Kalau Anda menyadari perilaku mereka yang selama ini ternyata banyak menipu masyarakat ya, menyesatkan umat, mencemarkan nama Rasulullah dengan mengaku-ngaku sebagai durian Nabi, tapi ternyata akhlaknya mereka rusak dan bejat. Maka Anda akan paham sekali kalau konten-konten itu tujuannya untuk menyadarkan masyarakat yang selama ini masih fanatik buta, menganggap habaib itu mulia, durian Nabi yang harus dihormati. Biar umat ini sadar kalau sikap mereka yang sangat memuliakan para habaib selama ini itu salah besar. Itulah tujuan konten-konten, kenapa hal sekecil itu dikontenkan. Sampai sadar tidak ceramah-ceramah mereka yang selama ini menyesatkan umat. Ya Allah, sampai sejauh ini Anda ya, sampai sejauh ini sampean Gus ini dan para pembela-pembela nasab palsu lainnya ternyata belum nyadar juga. Ada orang yang sudah jelas bertujuan baik dan mulia ingin menyadarkan masyarakat agar tidak ditipu dan disesatkan oleh para habaib seperti Kiai Imad dan para pendukungnya. Kamu kritik mereka habis-habisan. Giliran para habaib yang sudah jelas mengajarkan doktrin-doktrin sesat, kamu biarkan, bahkan
masih terus Anda bela? Apa gunanya ilmu-ilmu agama yang sudah banyak Anda pelajari? Apa memang untuk membela orang-orang yang mengajarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Apa ini yang sampai namakan meluruskan umat? Umat yang mana? Ya Allah, sadarlah saudaraku Gus Sani Uye dan para pembela nasab lainnya. Ayolah berpikir yang waras. Lanjut. Sudah Habib melakukan sebuah kesalahan, dijadikan bahan untuk nyerang Habib. Habib melakukan seumpama pencabulan, seneng banget, padahal juga banyak pribumi yang melakukan pencabulan. Tidak sedikit pribumi yang melakukan penipuan, tidak sedikit pribumi yang melakukan kedustaan. Makanya belajar ngaji. Kalau nggak bisa ngaji kitab, meneng cangkeme. Keluar-keluar Habib mengandalkan nasab. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sekarang teriak terah wali songo, terah wali songo? Apa mereka nggak jual nasab? Apa mereka nggak keluar-keluar atas nama nasab juga? Kemana otak? Seharusnya kalian netizen cerdas. Siapa sebenarnya sekarang ini yang menjual nasab? Sampai ini kok menyamakan mereka yang ngaku-ngaku sebagai Duriah Wali Songo dengan habaib yang ngaku-ngaku sebagai Duriah Nabi. Sebenarnya Anda ini paham tidak perbedaan mereka? Atau memang Anda sebenarnya paham tapi pura-pura tidak paham? Kalau Anda paham, ini jelas beda jauh sekali. Siapapun itu yang berbuat kesalahan kemaksiatan, mengaku-ngaku sebagai Duriah Nabi atau yang mengaku-ngaku sebagai Duriah Wali Songo, tidak akan kami persoalkan. Karena itu hak dia dan urusan dia kepada Allah. Tapi yang membedakan dan kami permasalahkan adalah ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi digunakan untuk menipu dan menyesatkan umat. Ini yang tidak bisa dibiarkan dan dihusnudoni. Harus kita lawan, kita kritik dan kita luruskan. Orang husnudon itu pada seseorang kalau kondisi normal-normal aja. Kalau orang itu memang perilakunya masih wajar-wajar aja, kita husnudon pada siapapun itu. Tidak ada masalah. Kalau memang orang itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi akhlaknya rusak dan bejat, ini berarti sudah bermasalah. Kalau ada orang yang jelas-jelas sudah bermasalah tapi masih dihusnudoni, berarti otaknya orang yang berhusnudon itu sudah tidak beres dan tidak waras lagi. Wong orang bermasalah kok masih dihusnudoni. Husnudon itu ada tempatnya. Saya kira cukup sekian tanggapan saya kepada Gus Sani Uye. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, terutama untuk Gus Sani Uye. Maaf, kata-kata saya memang agak ngegas. Tapi sama sekali ini bukanlah ungkapan rasa tidak suka saya sama sampean, tapi ini justru bagian dari rasa cinta saya pada saudaraku sesama muslim untuk saling mengingatkan. Ketahuilah saudaraku Gus Sani Uye, walaupun ada beberapa konten Anda yang tidak saya setujui, ada konten Anda yang tidak saya sukai, tapi saya sebenarnya masih subscriber Anda. Saya masih yang like dengan Anda, masih subscriber Anda. Karena masih lebih banyak konten-konten yang saya sukai dari Anda. Termasuk diantaranya adalah kritikan-kritikan tegas yang Anda sampaikan terhadap kelompok Wahabi. Itu yang termasuk saya sukai. Jadi untuk saudara Gus Sani Uye, tetap semangat dan maju terus untuk ikut mencerdaskan dan mencerahkan umat Nabi Muhammad Rasulullah ini. Sekali lagi untuk semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.